ditinggal di bulan yang keempat ini. Alhamdulillah tanpa terasa 24 hari Ramadan dalam tingkatan kita. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang telah terlaksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahinya. Tinggal beberapa hari ini mari kita tingkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormati atas nama Kota Jombang lalu masuki matur Dr. Malik dan semua sampai hadir terkait dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah Prof. Malik sudah beberapa hari yang lalu kami di WA terkait dengan pembagian cabai Kota Jombang. TPK Kota Jombang terkait ini semua dalam waktu yang sangat gagasan yang sangat luar biasa. Dari 50.000 tadi kalau dihitung akan menghasilkan 3 miliar. Itu hanya beliau diperkalikan. Dan ini benar-benar luar biasa. Ini sama dengan KRPR. Pada waktu kami jadi kepala desa di periode yang kedua itu adalah kawasan rumah makan lestari. Itu ada cabai, ada terong, ada tomat, ada kacang lanjar, dan tanaman. Alhamdulillah waktu itu bisa mendapat juara 1. Pada saat itu kami terkait dengan ketahanan pangan, kami pernah mendapatkan penghargaan langsung dari Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Alhamdulillah kami pernah diundang ke istana sama beliau menerima penghargaan dari Kementan yang disampaikan langsung oleh Pak Presiden Jokowi terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang, di mana pada waktu itu hasil panen di desa Musdalapa, baik tanaman padi, jagung maupun kedelai ada peningkatan yang signifikan hasilnya setiap berjual tanam tadi. Setiap berjual tanam hasilnya dibandingkan rata-rata di daerah lain, Jombang ini mendapat predikat yang luar biasa sehingga kami mendapatkan penghargaan tingkat nasional yaitu pembina ketahanan pangan. Nah ini luar biasa ini dengan kawasan rumah makan lestari yang digagas ini nanti mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berhasil dengan baik. Juga hormati terkait dengan sekolah rakyat. Ini perlu sampaikan bahwasanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat memperhatikan rakyatnya. Masyarakat desa selalu diperhatikan, masyarakat kecil senantiasa diperhatikan, sehingga sekolah rakyat di Kabupaten Jombang akan didirikan. Nanti insya Allah di Denanyar. Saat ini di Denanyar ada lokasi kurang lebih 3,7 hektar, tapi yang dibutuhkan antara 5 sampai 10 hektar. Nanti ya kita bikin 5,7 hektar, antara 2 hektar, akan nanti sekolah boarding school mulai dari SD, SMP, SMA akan didirikan bagi warga yang tidak mampu dan tidak mampu ekstrim. Ini adalah perhatian dari pemerintah agar anak-anak kita semua bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena ada korelasi antara pendidikan tinggi yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Di mana masyarakat yang punya pendidikan tinggi, kesejahteraannya lebih meningkat. Ini yang menjadi dasar beliau mendirikan sekolah rakyat di setiap kabupaten daerahnya. Cuma di tahap pertama ini kemarin kami diundang khusus oleh Kusipul, Pelaku Sosial. Kami diundang hari Jumat didampingi Pak Sekda. Kebetulan juga rapat dengan Seskap Pak Teddy. Jadi dari rapat itu coba mendapatkan prioritas yang pertama. Dari 165 yang mendapat diambil 45, Jombang termasuk yang diprioritaskan. Akhirnya sore harinya rapat kabinet Pak Prabowo akhirnya ditemukan angka 80 sekolah rakyat akan dibangun di seluruh Indonesia tahap awal. Jadi yang mendapat adalah 165. Jadi mudah-mudahan sekolah rakyat nanti bisa membantu warga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hormati terkait dengan MBG
makan bersih gratis di Jombang ini. Beberapa pondok sudah menyiapkan dapur untuk masaknya, tapi yang umum kelihatannya belum begitu ada. Jadi ini padahal kebutuhannya tidak 173. Ini masih ada 15 sudah siap. Jadi masih kurang banyak. Biar berbalik di pondok ini ada. Ini ada kebetulan satu dapur. Ya. Jadi ini lebih enak ada satu dapur. Jadi perlu adanya energi atau pemerintah daerah dan pengurus BDM Kabupaten Jombang agar MBI ini bisa sukses dan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berarti kami kemarin juga mendapatkan arahan pada waktu rapat di Gradi terkait dengan operasi desa Merah Putih. Nanti di setiap desa di Indonesia ini kurang lebih hampir 80.000. Tapi di tahap awal itu nanti ada 70.000 koperasi desa Merah Putih. Itu nanti akan mendapatkan dana dari pemerintah kurang lebih antara 3 sampai dengan 5 miliar per desa, dan ini dikelola dengan sebaik-baiknya secara transparan dan akuntabel karena dana uang negara dan harus dimakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di tingkat desa. Jadi ini kami selaku Bupati dipanggil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan koperasi desa Merah Putih yang nanti akan di-launching pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, jadi ada beberapa bulan ini nanti akan dibentuk koperasi Merah Putih sejumlah 70.000 koperasi desa Merah Putih di awal pembentukannya. Di sana nanti mengikuti kita berikutnya. Jadi ini adalah dalam rangka peraturan Presiden kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan perekonomian. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali gagasan Bapak Ketua Region Jombang terkait dengan menanam cabai tadi. Itu adalah bisa menurunkan inflasi di Jombang. Karena inflasi di Jombang ini kebanyakan dari harga cabai. Alhamdulillah dari sejak tadi dilaporkan harga bahan kebutuhan pokok di Jombang relatif stabil. Bahkan di desa walaupun HLT beras itu 12.500, di desa itu masih ada beras yang 11.500 sampai 12.000 orang juga. Ini sangat luar biasa. Jadi inflasi di Jombang sangat terkendali. Inilah berkat doa restu panjenengan, operasi pasar dan juga banyak orang bersedekah. Jadi kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi harapan kami kolaborasi yang baik ini senantiasa bisa dipertahankan dan ditingkatkan karena suatu hal harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dan harus kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Jadi harapan kami Pak Ketua BDM Muhammadiyah nanti apa yang akan dilakukan oleh Jombang mohon dikomunikasikan. Nanti Pak Ketua BDM Muhammadiyah tahun kemarin sudah mendapatkan hibah. Aturannya di BDM Jombang kalau sudah dapat hibah kemarin tahun ini dapat. Tapi di sini alhamdulillah ada pondok pesantren. Nanti yang dapat pondok pesantrennya. Jadi tetap dapat Bapak. Karena ada pondok pesantrennya nanti dana hibah di Jombang nanti mohon diajukan nanti berapa kebutuhan nanti biasa berapa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah 100 juta tak saja bro. Kurang bro. Biar bikin proposal dulu bro ya. Kalau Bupati kan ada kebijakan, tapi kebijakan ini yang penting bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi terkait dengan pendidikan yang kita utamakan. Karena sumber daya manusia harus senantiasa ditingkatkan pendidikannya, kualitasnya akan mampu berdaya saing di kancah nasional maupun internasional. Jadi ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan Jombang ini nanti pendidikannya selalu meningkat. Dan alhamdulillah termasuk kami bupati, waktu itu ada 3 bupati,
kami Sidoarjo sama Lamongan diundang ke Pak Menteri Pendidikan Dasar, Pak Prof. Bukti. Kami diajak lama sama beliau komunikasi, berdiskusi terkait pendidikan dasar. Nah, mudah-mudahan nanti kami juga ada di AK untuk sekolah-sekolah baik sekolah dasar, SMP dari beliau di tahun yang akan datang. Karena anggaran tahun ini sudah dihitung di tahun 2024. Jadi kami kemarin koordinasi sama beliau, kami suara beliau tanggapannya sangat baik sekali untuk Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Lamongan waktu itu, karena kebetulan 3 kabupaten yang diundang oleh beliau. Jadi kami sebelum dilantik pun sudah berusaha, Pak. Jadi kami sebelum dilantik kami sudah ke Menteri Sosial. Menteri Sosial anggaran untuk penanganan masyarakat miskin tahun kemarin itu 460. Tapi kami datang ke sana ditingkatkan menjadi 660 miliar. Baik itu yang diberikan secara tunai langsung maupun yang ditransfer dari rekening penerima manfaat. Jadi kami memang mengadakan pendekatan kepada kementerian agar Jombang ini masyarakatnya bisa sejahtera.